Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun anak ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baik, bertemu lagi kita pada mata pelajaran seni budaya bersama Ibu Vivi Aresa. Nah, pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu seni rupa menggambar ragam hias. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak ibu mampu menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Yang kedua, anak ibu mampu mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Yang ketiga, anak ibu mampu mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Yang keempat, anak ibu mampu mengeksplorasikan hasil karya ragam hias, baik secara lisan maupun tulisan. Materi kita pada video kali ini akan membahas 4 materi. Yang pertama, apa itu pengertian ragam hias? Yang kedua, motif ragam hias. Yang ketiga, contoh motif ragam hias. Dan yang keempat, pola ragam hias. Dan yang terakhir, kita akan mengerjakan latihan seperti pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan materi ya. Yang pertama, mengenai pengertian ragam hias. Nah, ragam hias disebut juga dengan ornamen, yang artinya hiasan atau riasan, yang mana motif atau polanya itu berulang-ulang. Ragam hias di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan alam, yang kedua faktor flora, yang ketiga faktor fauna, dan yang keempat faktor budaya masing-masing dari daerah tersebut. Nah, seperti anak ibu yang ketahui bahwasanya negara kita, negara Indonesia, memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, yang mana keanekaragaman flora dan fauna itu bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Nah, sekarang kita masuk pada motif ragam hias. Secara umum, motif ragam hias itu ada 4. Ya, yang pertama adalah ragam hias flora, yaitu bentuk tumbuhan sebagai objek motif gambar. Yang kedua, ragam hias fauna, yaitu bentuk hewan sebagai objek motif gambar. Yang ketiga, ragam hias geometris, yaitu bentuk bidang atau garis sebagai objek motif gambar. Yang keempat, ragam hias figuratif, yaitu bentuk manusia yang dijadikan sebagai objek motif gambar. Dan untuk contohnya bisa kita lihat sama-sama. Yang flora, ibu mengambil contohnya adalah gambar bunga, yang mana di sekitar gambar bunga diberi ornamen atau hiasan-hiasan yang indah seperti itu. Kemudian yang fauna, ibu mengambil contohnya adalah gambar burung. Bisa anak ibu perhatikan di dalam badan burung itu ada hiasan-hiasannya di bagian sayap maupun ekornya. Kemudian geometris, yang geometris ini adalah objek gambar dalam bentuk bidang atau garis ataupun titik yang disusun secara teratur. Kemudian contoh yang figuratif di sini Ibu mengambil gambar manusia. Kemudian pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki susunan yang diulang-ulang. Maksudnya di sini polanya itu dibuat secara berulang-ulang sehingga membentuk gambar yang indah. Kemudian yang kedua, pola yang ditampilkan berupa pola yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Kemudian yang ketiga, semua pola ragam hias, baik itu fauna, flora, geometris, ataupun figuratif, akan selalu memperhatikan segi keindahan. Nah, untuk ragam hias ini, anak ibu bisa menemukannya pada kain tenun ataupun kain batik.
Nah, untuk yang kelima, kita akan mengerjakan latihan. Ada 2 soal saja. Yang pertama, anak ibu menjelaskan kembali pengertian mengenai ragam hias menggunakan bahasa sendiri ya. Kemudian yang kedua, kenapa setiap daerah memiliki corak ragam hias yang berbeda. Nah, untuk soal nomor 2, alasannya kenapa. Jabarkan nanti ya anak ibu. Nah, untuk soal ini bisa anak ibu kerjakan di buku catatan seperti minggu kemarin. Nanti akan dikirim melalui Google Classroom. Seperti itu. Nah, Ibu rasa sekian materi pertemuan kedua kita. Semoga anak Ibu bisa menjaga kesehatannya sehingga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.